Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali di segmen Koja-Koja. Kita sekarang berada di Letter Busel. Dan kenapa kita ada Busel? Karena memang kita akan koja-koja dengan salah satu tokoh pemuda yang ada di Busel ini. Beliau adalah Laude Irfan. Wes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh apa lele sih? Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, kabar? Baiklah. Alhamdulillah. Nah ini koja-koja kita ini kita akan mulai. Artinya saya sangat boleh dibilang akrab sekali dengan beliau karena kami teman kecil sejak dulu. Amin amin. Iya lah, teman kecil kita sejak dulu. Kita sudah tapi melihat potensi beliau, saya melihat dari kecil dulu memang jiwa-jiwa kepemimpinan sudah ada ini. Karena memang kita berteman sejak kecil di lorong PK di sektor lama sana ya. Oke, kita lupakan itu. Saya ingin bermula dari postingan di WA Group KKB ya, Kerukunan Keluarga Batu Atas. Di situ ada hal menarik di situ bahwa Bang Irfan bilang menjadi pemimpin itu harus jujur, adil, dan ikhlas. Tapi sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa karena sesungguhnya apa yang terjadi pada hari ini adalah bukan suatu yang tiba-tiba, ya. Akan tetapi apa yang terjadi pada hari ini adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa insya Allah di hari ini, di tempat ini, kita bisa membicarakan tentang terkait Busel, seperti apa Busel ke depannya, ya. Dan sebelumnya itu saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kita, karena saya juga sudah diberikan waktu, sudah dikasih kesempatan untuk bagaimana kita koja-koja di sini. Yes, seperti itu. Yes, benar. Jadi terkait pertanyaannya Bang Foril tadi, bahwa memang kalau kita mau jadi seorang pemimpin yang sejati itu, ya memang harus kita adil, harus kita jujur dan juga ikhlas, begitu. Karena kita jadi seorang pemimpin tanpa atau tidak dengan tiga hal tersebut itu tidak berkah juga atau tidak barokah juga lah. Jadi buat apa kita jadi seorang pemimpin kalau kita tidak bisa lakukan tiga hal tersebut. Tinggal bagaimana penerapannya di masyarakat, di keluarga, di teman-teman. Jadi menurut saya, menurut pandangan saya, bahwa penerapannya tinggal sebetulnya begini, terkait pemimpin atau yang adil, yang jujur, itu kan sudah digariskan di ideologi kita, yaitu di Pancasila. Di sila kelima itu kan dijelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Tinggal penerapannya kita. Jadi, kalau kita jadi seorang pemimpin itu, ya memang kita harus seperti itu. Tinggal bagaimana penerapannya di masyarakat itu tadi. Ya. Saya kira seperti itu. Karena mungkin dengan kejujuran kita, maka akan lahir juga keadilan. Gitu. Yang pertama terkait dengan kejujuran itu adalah kalau kita sudah jujur kepada kita pribadi, kepada masyarakat, insya Allah dia akan lahir kepercayaan. Dia akan lahir kepercayaan baik dari masyarakat, dari teman-teman. Oh, dia ini bagus loh, karena dia salah satu pemimpin yang jujur. Ya. Karena kapan kalau kita sudah jujur, ya berarti kita juga sudah harus adil. Tergambar dalam sikap kita, tergambar dalam pergaulan kita, dalam bersikap ya, itu semua kejujuran itu tergambar dalam diri kita. Nah, Bang Irfan, ada hal yang menarik ini. Saya dengar Bang Irfan ini
memang asli Busel, orang tua di Busel, kemudian mertua juga di Busel. Ini bisa ceritakan? Ya, jadi begini, sebetulnya bagian lain atau salah satu faktor makanya saya mau calon di Bupati Busel ini, insya Allah di periode 2024-2029. Yes. Karena memang saya dasar saya itu karena memang saya salah satu ya keluarga besar juga lah. Di samping kita putra daerah asli Busel, kita besar di sini, kita lahir di sini. Ya. Dan saya punya orang tua, saya punya bapak itu kan dari Kecamatan Batauga. Khususnya itu dia dari Desa Pogalampa. Terus saya punya ibu atau saya punya mama istilahnya, dia dari Kecamatan Batu Atas, ya, lebih tepatnya itu di Batu Atas Timur. Terus saya punya mertua laki-laki, itu dia dari Siompu, Wow. Kecamatan Siompu, Siompu Barat lah, Siompu Barat. Terus saya punya mertua perempuan, itu dari Sampelawa memang. Jadi 3 kecamatan ini bisa lah toh. Artinya kita sudah punya, sekurang-kurangnya kita sudah punya basis keluarga yang jelas gitu. Tinggal terkait untuk kita mau manuver, mau calon bupati, artinya kita harus berusaha dulu, kita harus belajar dulu, kita harus kerja keras dulu. Karena ibarat kita mau contohnya kita mau ulangan matematika besok ini, kita pengen mau dapatkan nilai hasil terbaik. yang terbaik lah. Tapi kalau kita hanya belajar, kita hanya berdoa tanpa kita belajar mati-matian, belajar sungguh-sungguh, kan tidak mungkin kita dapatkan hasil yang bagus. Jadi memang ya seperti itu. Di samping itu juga saya dari semenjak kuliah di tahun 2008 itu, tepatnya di Universitas Dayanu Iksanuddin, ya, di Fakultas Ekonomi Manajemen. Memang saya sudah bergaul sama teman-teman dan saya sudah jalan situ. Artinya kita ya orang organisasi lah kan, baik di internal kampus, di eksternal, itu kita jalan. Artinya saya sudah perkenalkan diri dari situ, tidak tiba masa tiba akal, gitu. Niat untuk menjadi bupati di Kabupaten Buton Selatan ini ternyata sudah lama. Sejak kapan itu niatnya? Dari semenjak kuliah di Unidayan itu, ya, tepatnya itu di tahun 2008. Wah, sekarang sudah 2009, 2010. Sekarang sudah 12 tahun. 12-13 tahun ya. Kalau dihitung-hitung 13 tahun itu untuk bisa merangkul, memperjuangkan, itu sudah bisa lah 13 tahun. Dan saya yakin Bang Irfan sudah banyak fansnya. Amin, amin. Nah, berikutnya, ada hal yang menarik ini. Di samping cerita soal bagaimana karakter pemimpin yang jujur, yang ikhlas, kemudian yang adil, ada yang menarik lagi di sini. Yang ingin kita dengarkan bersama bagaimana pandangannya Bang Irfan terhadap Buton Selatan hari ini. Ya, terkait itu dan mungkin harapan saya dan harapan kita semua, artinya kita kan tahu secara bersama-sama bahwa Kabupaten Buton Selatan ini adalah kabupaten yang baru seumur jagung. Dia baru umur 7 tahun sekarang. Jadi memang banyak harus dibenahi, baik di di sosial, di ekonomi, di politik. Makanya karena saya berpikir bahwa kita anak muda, kita generasi muda, bahwa daerah ini itu masa depannya daerah ini kan ada di pundaknya kita hari ini. Jadi saya juga lahir dari generasi muda itu, saya juga mendorong untuk bagaimana caranya kita dari sekarang kita harus berpikir untuk itu. Dan kita tahu juga di Busel, kondisi Busel hari ini artinya banyaknya masalah, banyaknya hal-hal yang terjadi yang kita tidak inginkan. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah proses alam untuk
ke depannya insya Allah kita bisa besar. Artinya kita dicoba dulu, kita diuji dulu, pokoknya berbagai macam masalah. Insya Allah dengan berbagai macam problema, masalah yang terjadi hari ini, ya kita lebih dewasa, kita lebih kuat, kita lebih, insya Allah bisa lebih maju, gitu. Cuman artinya di samping itu juga ya kita harus carikan solusi sama-sama. Ya makanya saya selalu ketemu tokoh-tokoh, generasi tokoh-tokoh, ketemu anak muda, ketemu ibu-ibu, apa semua kan. Ya. Artinya saya selalu turun ke bawah lah. Karena kita juga terkait di politik, ya untuk kita bisa berhasil, kita bisa jadi, ya kan ada beberapa faktor. Yang pertama dari survei, ya kan. Dari elektabilitas, dari popularitas, ya. Untuk kita bisa tinggikan itu, kita besarkan itu, ya kita harus banyak jalan. Benar. Kita minta masukan, minta kritikan kepada masyarakat. Dan memang saya sudah jalan. Dan alhamdulillah penerimaannya juga masyarakat agak bagus lah gitu. Makanya saya lebih yakin, lebih tambah semangat, lebih fight lah. Gitu. Yes. Nah, bagus ini Bang Irfan. Artinya kita melihat Busel dengan masalahnya, ternyata bisa mendewasakan Busel itu sendiri. Nah, itu pandangannya beliau dan saya sangat salut itu pandangan itu. Di balik masalah itu pasti akan ada solusi yang terbaik ke depannya. Dan terima kasih Bang Irfan. Nah, berikutnya saya ingin dengar apa sih sebenarnya motivasi besarnya itu Bang Irfan ingin menjadi bupati di Kabupaten Buton Selatan? Ya, insya Allah. Jadi motivasi saya itu karena memang kita juga putra daerah di situ. Terus di Busel ini seperti yang saya bilang tadi masih daerah baru. Jadi masih banyak kekurangan lah yang harus kita benahi. Artinya saya itu pengen jadi kita bisa bermanfaat buat masyarakat. Hari ini kan di Busel kita kan wilayah daerah kepulauan. Kita ada 4 kecamatan lah di wilayah kepulauan. Artinya di daerah pesisir, dan di daerah pesisir itu kan kita juga tahu di situ kan rata-rata punya perahu, punya kapal, punya apa. Ya kita bantu untuk itu karena rata-rata yang punya kapal itu mereka tidak hanya mencari di sini tapi sampai di Indonesia Timur. Nah, cuma mereka kadang-kadang juga ada beberapa penyampaian ke saya, mereka selalu terkendala dengan pengurusan dokumen kapal, terkendala dengan modal, terkendala dengan artinya kalau mereka sudah punya dokumen kapal, mereka juga mencari enak dan mereka juga bisa manfaatkan itu. Yes. Mereka juga senang, mereka juga gembira dan itu bisa mereka sejahtera kan? Seperti itu. Nah, itu kalau di wilayah pesisir. Nah, terus kita kembali lagi di bagian mungkin kita bisa berikan solusi di bagian pertanahan. Karena selama ini kan artinya kita buka-bukaan saja di wilayah pertanahan ini itu banyak sekali memang masalah, banyak sekali memang mafia dan itu terjadi. Sebetulnya saya salah satu faktor yang bikin saya pengen jadi pemimpin di Busel untuk mau selesaikan itu, mau tuntaskan itu. Jadi dengan masyarakat kita bisa bantu uruskan sertifikat tanahnya. Mungkin itu bisa jadi jaminan juga. Besok-besok mereka mau butuh modal atau butuh ya modal itu tadi kan, nah, bisa mereka jadikan jaminan. Yes. Sama dengan dokumen kapal tadi, mereka bisa jadikan jaminan. Jadi besok-besok kalau mereka butuh modal, tinggal pasti pihak perbankan atau koperasi ya pasti akan bantu. Karena yang pertama mereka sudah ada asetnya, sudah ada jaminannya. Yang kedua pencariannya jelas gitu. Ya. Nah, Bang Irfan, ada hal yang menarik juga ini ketika kita berbicara soal Busel.
Busel ini seperti yang Bang Irfan bilang bahwa daerah yang baru tumbuh, yang sudah sangat banyak yang melirik. Artinya saya yakin investor-investor juga sudah banyak yang datang di sini. Seperti halnya, nah ini saya coba ambil contoh kecil seperti apa pandangan Bang Irfan terhadap Batu Atas, negeri paling ujung di Busel. Kira-kira ini bisa Kalau kita bicara Batu Atas itu, itu panjang itu, karena memang Pulau Batu Atas itu di samping aksesnya dia jauh, terus alat transportasinya juga kalau mau ke sana itu memang, ya kalau saya boleh bilang memang belum ada. Artinya ada tapi belum layak begitu. Artinya masih pakai perahu-perahu ini kan, masyarakat, Yes. yang memang belum layak. Dari faktor itu memang saya punya niat. Artinya mudah-mudahan doanya negeri ini, negeri Yes. beradat ini, kalau saya diberikan kesempatan, dan memang saya juga sudah coba manuver, kita akan coba buatkan, kita akan coba masukkan kapal feri. Wes. Dan itu memang yang langsung disubsidi sama pemerintah. Nah, mungkin tidak juga, artinya supaya tidak mengganggu juga kapal-kapal yang lain. Nah, mungkin dia 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Ya. Artinya dengan adanya alat transportasi itu, mungkin perekonomian di Batu Atas akan tumbuh, akan maju lah, karena sudah banyak. Ya tidak usah lo kita bicara investor dari luar, paling tidak investor-investor dari dalam negeri atau dari daerah dari Busel sendiri mungkin bisa ke sana, bisa berinvestasi ke sana, karena di sana akses transportasi ya. Artinya mungkin bisa dilihat wisatanya bagus. Yes. Ya kan. Nah, bicara soal pariwisata, saya sangat tertarik di situ. Nah, apa yang Bang Irfan bisa buat di sektor pariwisata di Busel ini? Ya kalau di sektor pariwisata Busel ini sebetulnya kita cukup bagus juga. Kita mungkin kasih contoh kayak Kabupaten Wakatobi. Yes. Kabupaten Wakatobi itu kan dia punya 4 pulau besar juga, sama kayak kita di Busel. Dan ya kita juga bagus juga lah wisatanya. Jadi untuk kita bisa mengembangkan wisata itu, ya kita harus istilahnya kita promosikan dulu, kita harus iklankan dulu. Cuman bagaimana caranya? Ya mungkin apalagi di zaman sekarang sudah zaman digital, mungkin salah satu solusinya kita adakan festival atau apa. Yes. Kayak konten kreator kayak kami ini sering-sering dilibatkan. Ya, artinya ini bagus ini. Iya, mudah-mudahan kan? Iya. Oke. Artinya kita berbicara Busel ini sangat signifikan, artinya besar sekali. Karena saya juga kebetulan ada juga darah Busel sedikit. Amin. Mudah-mudahan Busel ini bisa maju ya. Amin. Harapan saya mudah-mudahan Busel ini bisa maju, kemudian bisa ya beradat ya. Amin. Beradat ya. Beradab ya, luar biasa Bang Irfan. Nah, sebagai terakhir ini untuk closing, sebelum kita sudah sore juga, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement di Koja-Koja kali ini? Silakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Saya sudah bisa hadir di Koja-Koja ini. Yes. Mudah-mudahan dengan ini Busel semakin maju, semakin berkembang, semakin baik lah. Yes. Jadi marilah saya mengajak kepada semua masyarakat Busel bagaimana kita untuk kita membangun Busel ini, ya kita harus ikhlas dulu, kita harus berkorban dulu. Ya jadi mudah-mudahan dengan acara Koja-Koja ini ya semua bisa semangat, insya Allah. Iya, karena semangat pemuda itu sangat penting untuk bisa membangun negeri. Terima kasih Bang Irfan atas waktunya. Saya sudah kontak beliau udah beberapa lama, tapi baru kali ini bisa connect, dan terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita berjumpa lagi, semoga di lain waktu kita bisa bersama-sama lagi Koja-Koja di Foreign Maaf Channel. Baik, sahabat YouTuber semua, tetap like, komen, dan subscribe di sini. Terima kasih sudah menyaksikan Koja-Koja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.